Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sultia Safwa. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi investasi. Nah, untuk evaluasi investasi, di sini ada terdapat 5 metode. Yang pertama adalah Net Present Value atau NPV. Yang kedua ada Annual Equivalent atau AE. Yang ketiga adalah Internal Rate of Return atau IRR. Yang keempat adalah Benefit Cost Ratio atau BCR. Yang kelima ada Payback Period atau PP. Nah, teman-teman sekalian, 5 metode ini adalah cara untuk kita mengevaluasi investasi agar investasi tersebut itu layak diambil atau tidak. Baik, kita masuk. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan 5 metode yang telah saya paparkan tadi, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan investasi. Nah, kegiatan investasi adalah tindakan menempatkan dana atau aset pada suatu instrumen dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi dapat dilakukan dalam jangka pendek, menengah, atau panjang dengan pilihan instrumen yang beragam. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan nilai aset atau memperoleh keuntungan dari dana yang diinvestasikan. Termasuk ke metode yang pertama yaitu metode Net Present Value NPV. Jadi teman-teman di metode NPV ini adalah metode perhitungan nilai bersih atau pada waktu sekarang atau present. Asumsi present yaitu menjelaskan waktu awal perhitungan bertepatan dengan aset evaluasi dilakukan atau pada periode tahun ke-0 dalam perhitungan cash flow investasi. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar berikut yaitu ada gambar 4.2 dan 4.2b. Nah, untuk 4.2 itu adalah kondisi awal sebelum sebelum dilakukan evaluasi. Yang kedua adalah gambar 42B, yaitu kondisi present atau kondisi sekarang. Kita masuk ke kriteria kelayakan. Jadi, teman-teman, di sini ada syarat atau kriteria yang menentukan kalau investasi tersebut itu dapat diambil atau tidak bisa diambil. Nah, untuk mengetahui apakah rencana tersebut itu layak atau layak itu jika NPV-nya itu lebih dari 0, artinya investasi itu akan menguntungkan untuk kita ambil. Dan apabila NPV itu kurang dari 0, artinya investasi tidak menguntungkan atau tidak layak diambil. Jadi kelayakan uh, investasi atau keuntungan investasi tersebut itu dari kriteria untuk metode NPV-nya itu. Nah, di sini saya ada uh, satu contoh, di mana PT Mitra Sejahtera sedang berencana untuk membeli mesin baru dengan perkiraan biaya investasi awal sebesar 500 juta rupiah. Untuk operasional mesin tersebut dibutuhkan biaya rata-rata Rp 50 juta rupiah per tahun. Dari penyewaan mesin tersebut diperkirakan ada pemasukan rata-rata sebesar 200 juta rupiah per tahun. Nah, umur masa pakai mesin diperkirakan itu 7 tahun. Dan setelah itu mesin dapat dijual kembali dengan harga 100 juta rupiah. Selain itu, pada tahun kelima akan ada perbaikan besar atau overhaul dengan biaya 30 juta rupiah. Diminta mengevaluasi kelayakan ekonomis rencana tersebut jika suku bunga rata-rata selama umur investasinya itu 10% per tahun. Nah, Nah, kita masuk untuk penyelesaiannya. Teman-teman bisa lihat di grafik. Nah, cash flow. Di sini sudah ada investasi 500 juta, ini benefit 200 juta rupiah, ini annual cost itu 50 juta, dan di sini ada nilai sisa 100 juta, dan overhaul 30 juta. Untuk investasinya, umur investasinya itu 7 tahun, dan suku bunga itu 10%. Penyelesaiannya itu saya menggunakan rumus NPV di mana min P tambah A1 dikalikan dengan P per A, I, N ditambah dengan F1 dikali dengan P per F, I, N dikurangi dengan A2 dikali dengan P per A, I, N dikurangi dengan F2 dikali dengan P per F, I, N. Nah, kita masukkan aja angka-angka yang telah tertera ke dalam rumus yang saya terakan di sini.
Yang pertama itu min 500, yaitu investasinya 500 juta rupiah. Ditambah dengan 200-nya itu annual benefit. Nah, dikalikan dengan 4,8684 ini dapat dari suku bunga dengan dari tabel suku bunga dengan bunga suku bunga itu 10% di tahun ke-7. Ditambah dengan 100 juta dikali dengan 0,5132 sama kita ambil dari tabel suku bunga di 10%. Dikurangi dengan 50 dikali dengan 4,8684 dikurangi dengan 30 dikali dengan 0,5132 dan hasilnya itu 266,184 lebih dari nol maka layak. Nah, teman-teman pasti bingung kenapa di sini sama-sama ambil dari tabel suku bunga tetapi memiliki nilai yang beda karena di sini sesuai dengan rumus. Di dalam tabel suku bunga itu uh, terdapat kolom-kolom di mana P per A-nya itu sendiri, P per F itu sendiri, P per A itu juga sendiri. Jadi di sini itu yang saya dapat itu P per A itu 4,86,84, sedangkan P per F itu 0,5132. Nah, di sini saya saya dapat 266,184 lebih dari nol, maka untuk metode NPV ini investasi yang saya lakukan itu layak. Baik, kita masuk ke metode yang berikutnya yaitu metode annual equivalent atau AE. Nah, berbeda dengan NPV, metode annual equivalent ini uh, merupakan kebalikan dari metode NPV. Nah, jika pada metode NPV itu seluruh aliran ditarik pada posisi present, sebaliknya pada metode AE ini aliran kas justru didistribusikan secara merata pada setiap periode waktu sepanjang umur investasi, baik itu cash in maupun cash out. Jadi, teman-teman bisa lihat di dua gambar ini 4,5A dan 4,5B. Nah, untuk 4,5A ini cash flow real yang belum terbentuk annual, sedangkan gambar 4,5B ini merupakan cash flow yang telah dimodifikasi dalam format annual tanpa mengubah nilai cash flow tersebut secara keseluruhan melalui mekanisme ekuivalen. Nah, kita lanjut ke kriteria kelayakan. Jadi, untuk annual equivalent ini sama dengan NPV. Hanya nol artinya investasi akan menguntungkan layak. Untuk AE-nya itu artinya AE kurang dari nol itu artinya investasi tidak menguntungkan. Jadi, untuk kriteria kelayakan AE sama NPV itu sama saja. Nah, ini saya punya salah satu contoh soal, tetapi contoh soal ini sama saja dengan contoh soal NPV. Dan saya lanjut ke untuk penyelesaiannya. Di sini saya menggunakan rumus AE. Yang tadinya NPV, saya di sini saya ganti jadi annual equivalent. Nah, untuk annual equivalent ini, semua uh, komponen-komponen yang ada di dalam di grafik kelas flow ini saya konversinya ke A. Jadi di sini A1-nya sama AE-nya sama dengan A1 tambah F1 dikalikan dengan A per F, I, N. Jadi untuk A per F ini kenapa harus ada? Karena gunanya A per F ini untuk konversi ke A. Jadi rumusnya AE sama dengan A1 tambah F1 dikalikan dengan A per F, I, N dikurang dengan P dikali dengan A per P, I, N dikurang dengan A2 dikurang dengan P1 dikali dengan V per P, I, N dikali dengan A per P, I, N. Nah, teman-teman, di P1 kali F per P, I, M dikali dengan A per F, I, N. Ini kenapa kita kalikan sebanyak dua kali. Dikonversikan sebanyak dua kali karena di sini P1-nya itu dalam grafiknya grafik cash flow-nya itu F2. Karena F2 ini berada di tengah-tengah grafik, maka kita pindahkan. Dan jika kita pindahkan ke arah kiri, maka uh, nanti konversinya tuh F per V, F per F. Jadi tidak bisa harus A per F karena nah teman-teman kenapa di sini P1-nya ini kita kalikan sebanyak dua kali karena jika di dalam grafik flash flow-nya F2 ini berada di tengah-tengah grafik. Nah, bagaimana kita mengkonversikannya ke A? Maka kita harus mengkonversinya ke P dulu karena kita harus memindahkan ke sini. Kita tidak bisa memindahkan ke sini karena diketahui F dan di sini juga F. Jadi kita harus mengkonversikan ke P. Nah, hasilnya P1 kali F per P.
koma I, koma N dikalikan dengan A per F. Nah, untuk dikalikan A per F ini karena harus dikonversikan ke A. Karena yang kita cari adalah annual equivalent. Jadi kita harus mengkonversikan ke A, yaitu A per F, koma I, koma N. Setelah itu kita masukkan semua angka-angka ke rumus yang telah saya terahkan. Di mana 200 ditambah 100 dikalikan 0,1054, 0,1054 saya dapat dari suku bunga di kolom A per F. Dikurangi dengan 500 dikalikan 0,2024 dikurangi dengan 50, kurang 30, dikali dengan 1,9487, dikali dengan 0,1054. Di sini saya dapat 51,678, lebih dari 0, maka investasi tersebut layak untuk saya ambil. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode interval rate of return atau IRR. Berbeda dengan metode sebelumnya, di mana umumnya kita mencari nilai ekuivalen cash flow dengan mempergunakan suku bunga sebagai faktor menentu utamanya. Maka pada metode interval rate of return ini, justru yang akan dicari adalah suku evaluasi investasi. Informasi yang dihasilkan berkaitan dengan tingkat kemampuan cash flow dalam mengembalikan investasi yang dijelaskan dalam bentuk persen atau periode waktu. Logika sederhananya menjelaskan seberapa kemampuan cash flow dalam mengembalikan modalnya dan seberapa besar pula kewajiban yang harus dipenuhi. Kemampuan inilah yang disebut dengan Internal Rate of Return atau KRR, IRR. Sedangkan kewajiban disebut dengan Minimum Alternative Rate of Return atau MAR. Dengan demikian, suatu rencana investasi akan dikatakan layak menguntungkan jika IRR lebih dari MAR. Nah, kita masuk ke contoh soal dalam rangka pengembangan usaha PT Danau Mas Hitam merencanakan investasi baru senilai Rp 1,500 juta rupiah dengan perkiraan pendapatan mulai tahun kedua sampai tahun ke-6 sebesar 500 juta rupiah. Setelah itu menurun gradien sebesar 12 juta rupiah per tahun. Sedangkan biaya operasional dikeluarkan mulai tahun kedua sebesar 50 juta dan selanjutnya naik gradien 10 juta rupiah. Umur investasi diprediksi 10 tahun dengan nilai sisa 500 juta. Di samping itu ada pendapatan lump sum pada tahun ke-7 400 juta rupiah dan biaya overhaul pada tahun ke-8 sebesar 100 juta rupiah. Nah, evaluasilah rencana tersebut dengan metode IRR jika MAR sama dengan 15% per tahun. Kita masuk ke penyelesaian. Nah, di mana IRR akan diperoleh saat NPV sama dengan 0. Perlu dicari NPV dengan I yang berbeda untuk mendapat NPV mendekati 0. Nah, di sini teman-teman, saya menggunakan ada 3 I. Yang pertama itu I15, dan yang kedua itu I18 dan I20. Untuk mendapatkan nilai NPV sama dengan 0. Saya masuk ke rumus, di mana NPV sama dengan min 1 ditambah dengan AB dikali dengan P per A, I bintang, 9. Dikali dengan P per F, I, 1. Dikurang dengan G gradien 1. Dikali dengan P per G, I bintang, 7. Dikali dengan P per F, I bintang, 7. Ditambah dengan LS, kali P per F, I bintang, 7. Ditambah dengan S, kali P per F, I bintang, N. Dikurangi dengan AC, kali P per A, I bintang, N. Dikurangi dengan gradien 2, dikali dengan P per G, I bintang, N. Dikurangi dengan overhead, P kali P per F, I bintang, 8. Nah, di sini saya menggunakan I-nya 15, di mana NPV sama dengan 1,500 juta ditambah dengan 500 dikali dengan P per A, I bintang, 9, dikali dengan P per F, I bintang, 1, dikurang dengan 12 per P kali P per G, I bintang, 7, dikali dengan P per F, I bintang, 7, ditambah 400,
kali P per F, koma I bintang, koma 7 ditambah dengan 500 kali P per F, koma I bintang, koma 10 dikurangi dengan 50 dikali dengan P per A, koma I bintang, koma 10 dikurangi dengan 10 kali P per G, koma I bintang, koma 10 dikurangi dengan 100 kali P per F, koma I bintang, koma 8. Nah, untuk hasilnya kita masukkan angka-angka ke dalam rumus. NPV sama dengan, nah di sini saya dapat 349,25 juta untuk I15. Nah, di sini NPV-nya saya belum dapat, jadi kita coba ke percobaan I18. Nah, I18-nya rumusnya tetap sama, saya dapat di sini hanya diganti untuk I-nya itu 18%. Jadi saya dapatnya itu 115,89 juta. Di sini juga saya belum dapat NPV sama dengan nol. Jadi saya lanjut ke percobaan yang ketiga dengan menggunakan I20. Rumusnya sama, hanya saya gantikan di bagian I-nya itu menjadi 20%. Ya, saya dapatnya min 17,49 juta. Ternyata NPV-nya sama dengan nol berada di antara I 18% dengan I sama dengan 20%. Nah, untuk Untuk selanjutnya dengan metode interpolasi akan diperoleh IR, yaitu IR rumusnya adalah IRR sama dengan INPV ditambah dengan NPV dibagi dengan NPV tambah NPV min dikali dengan INPV min tambah INPV. Nah, IRR sama dengan 18% INPV ditambah dengan 115,89 untuk NPV dan 100, dibagi dengan 115,89 ditambah dengan 17,49 untuk 17,49 adalah hasil dari NPV min atau min 17,49 dikali dengan 12% dikurangi dengan 18%. Nah, karena IR-nya saya dapat 19,737, maka IRR lebih besar dari MAR. Jadi rencana investasi tersebut direkomendasikan layak secara ekonomis untuk dilaksanakan. Baik, kita masuk ke metode yang keempat, yaitu metode benefit cost ratio atau BCR. Nah, metode benefit ini adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam tahap-tahap evaluasi awal, perencanaan investasi, atau sebagai analisis tambahan dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan metode lainnya. Di samping itu, metode ini sangat baik dilakukan dalam rangka mengevaluasi proyek-proyek pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat banyak. Dampak yang dimaksud bersifat positif maupun negatif. Metode BCR ini memberikan penekanan terhadap nilai perbandingan antara aspek manfaat benefit yang diperoleh dengan aspek biaya dan kerugian yang akan ditanggung dengan adanya investasi tersebut. Nah, di sini adapun metode analisis, di sini pun adapun metode analisis benefit cost ratio atau BCR ini akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, untuk rumus rumus umum BCR itu sama dengan benefit dibagi dengan cost atau sigma benefit dibagi dengan sigma cost. Jika analisis dilakukan terhadap present, berarti BCR-nya sama dengan PWB per PWC atau sigma NT sama dengan 0 dikali dengan CBT, PB dibagi dengan sigma N, T sama dengan 0, CC, VB, VBP. Jika analisis dilakukan terhadap anual, BCR sama dengan EUAB, EUAC atau sigma NT sama dengan CB dikali dengan FBA dibagi dengan sigma NT sama dengan 0 dikali dengan CC dikali dengan FBA. Nah, ini untuk kriteria kelayakan untuk mengetahui apakah suatu rencana investasi layak ekonomis atau tidak setelah melalui metode ini adalah jika BCR lebih dari satu, maka investasi itu layak untuk diambil. Jika BCR-nya kurang dari satu, investasi tidak layak untuk diambil. Nah, ini saya mempunyai salah satu contoh, tapi contoh ini sama dengan IRR. Untuk penyelesaiannya saya menggunakan rumus BCR yaitu PWB,
bagi PWC. Di sini PWB-nya itu saya menggunakan rumus AB kali P per A, I, 9 dikali dengan P per F, I, 1 dikurangi dengan gradien 1 kali P per G, I, 7 dikali dengan P per F, I, 7 ditambah dengan LS dikali dengan P per F, I, 7 ditambah dengan S kali P per F, I, N. Nah, untuk hasil PWB saya dapat 2.657,494 juta. Untuk PWC itu saya menggunakan rumus I tambah AC kali P per A, I, N ditambah dengan gradien 2 kali P per G, I, N ditambah dengan overhot dikali dengan P per F, 12,8. Nah, untuk PWC saya dapat hasil 2.025,441 juta. Nah, di sini karena saya menggunakan rumus BCR sama dengan PWB bagi PWC, maka saya masukkan hasil dari PWB dan PWC di rumus BCR, di mana 26,57,494 untuk PWB dibagi dengan 2025,441 untuk PWC. Hasilnya adalah 1,312. Nah, karena nilai BCR sama dengan 1,312 lebih dari 1, maka investasi ini layak untuk diambil atau untuk direkomendasikan. Baik, kita masuk ke metode yang keenam, yaitu metode payback period atau PP. Di sini analisis payback period pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui seberapa lama periode investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi paling pokok. Lamanya periode pengembalian yaitu atau K saat kondisi BEP adalah KPBP sama dengan sigma KT sama dengan 0, CF lebih dari 0, di mana K sama dengan periode pengembalian dan CF sama dengan cash flow periode KT. Jika komponen cash flow benefit dan cost-nya bersifat annual, maka formulanya menjadi KBP sama dengan investasi dibagi dengan annual benefit dikali dengan periode waktu. Di sini saya mempunyai salah satu contoh soal, yaitu suatu investasi sebesar 120 juta rupiah akan diikuti oleh biaya operasional 10 juta rupiah per tahun dan benefit 30 juta rupiah per tahun. Umur investasi 8 tahun. Setelah itu aset akan laku terjual 50 juta rupiah. Diminta hitunglah payback period investasi tersebut. Nah, teman-teman juga bisa lihat di cash flow. Di sini sudah ada annual benefit, nilai sisa, umur investasi, suku bunga, annual cost, dan investasi. Di sini saya karena cash flow-nya tidak annual, saya menggunakan rumus KPBP. Ke cash flow-nya annual, maka saya menggunakan rumus KPBP sama dengan investasi dibagi dengan annual benefit dikali dengan periode tahun. Di sini KPBP sama dengan 120 dibagi dengan 30, 30 adalah annual benefit, dikurangi dengan 10, 10 adalah annual cost, dikali dengan tahun. KPP sama dengan 6 tahun. Karena K sama dengan 6 tahun lebih kecil dari N, maka periode pengembalian investasi memenuhi syarat atau layak. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.